kami selaku kuasa hukum dari teman-teman jurnalis infotainment yang terdahulu pernah diancam oleh seseorang, yaitu ajudannya Atta Halilintar. Nah, ini perkaranya sudah berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan. Perkara ini laporan nomor B2740 bulan September tahun 2024. Kejadiannya adalah di mana terjadi di Polres Jakarta Selatan, seseorang yang diduga ajudannya Atta Halilintar ini melakukan pengancaman terhadap jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya. Nah, ini sudah diproses di Polres Jakarta Selatan melalui laporan polisi yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis ini. Kemudian ini bulan September laporannya, kemudian Oktober, November sudah berproses dan kemudian sudah dipanggil saksi-saksi baik dari korban maupun saksi lain termasuk dari Atta Halilintar sudah dipanggil, dan dalam kompleksitas keterangan yang sudah lengkap ini tersebutlah bahwa seseorang ini yang diduga adalah ajudannya Atta Halilintar yang bernama Agung ini ternyata adalah anggota TNI AD. Jadi berprofesi sebagai tentara gitu. Nah, kita sebut ini sebagai oknum saja ya. Nah, ini kemudian karena terlapor atau terduga terlapor ini pelaku adalah oknum anggota TNI. Jadi dari Polres Jakarta Selatan kemudian membuat gelar perkara dan kemudian berkoordinasi dengan Pomdam Jaya, dan kemarin tanggal 12 November tahun 2024 di hari Selasa dan Rabu mereka koordinasi dan kemudian telah melimpahkan perkara ini dari Polres Jakarta Selatan, dari penyidikan kepolisian menjadi masuk kepada penyidikan di Pomdam Jaya. Jadi sudah dilimpahkan kemarin ke Pomdam Jaya dan sudah diterima, sudah confirm bahwasanya Pomdam Jaya sudah menerima pelimpahan laporan ini dan masuk kepada wilayah penyidikan Pomdam Jaya. Nah, ini berproses. Ini kenapa kami sampaikan di sini supaya nanti teman-teman atau masyarakat yang mengikuti perkara ini menjadi jelas bahwasanya perkara ini sudah tidak lagi ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, tapi sekarang sedang dan akan ditangani oleh Pomdam Jaya. Tentunya ini Pomdam Jaya ini kan dari Kodam ya, Pomdam Jaya ya. Jadi itu dia sejak kemarin. Ya. Alasannya tentunya karena si terduga adalah anggota TNI, anggota Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat. Begitu. Jadi ya sudah, karena dia TNI, tentunya yang berlaku adalah sebenarnya di wilayah militer ya, sebenarnya hukum militer ya. Tapi kan ini tindakan yang dilakukan adalah melanggar undang-undang pers yang kemudian yang namanya lintas perilaku namanya ya, tidak pidana tapi lintas perilakunya kepada pelanggar undang-undang pers, sehingga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hukum militer. Tapi karena dia adalah anggota militer, tentunya yang berwenang menurut undang-undang terhadap semua persoalan tindak pidana ini adalah pihak militer, dalam hal ini adalah penyidik Pomdam Jaya. Berarti masih aktif ya, Bang? Masih aktif. Sanksinya biasanya apa, Bang? Kita belum tahu dari Pomdam Jaya, makanya nanti dalam minggu depan kami akan berkoordinasi dengan pihak Pomdam Jaya untuk mencari tahu. Tentu ada sanksi secara militer, tapi kalau yang dilanggar adalah undang-undang pers, tentunya dia perlu juga diberlakukan undang-undang pers, karena yang dilanggar kan undang-undang pers, tidak dilanggar hukum militer ya. Kalau hukum militer sanksinya adalah disiplin, tapi kalau undang-undang pers tentunya ada pasal sendiri. Ini nanti mungkin kalau persidangannya koneksitas antara peradilan militer sama mungkin koordinasi juga dengan sipil, karena ini pers ini kan semuanya sipil ya. Nah, tapi undang-undangnya saling berdiri begitu. Jadi mungkin pengadilannya di pengadilan militer, tapi yang dijerat adalah lewat undang-undang pers sama KUHP. Sudah pernah ada permintaan maaf dari pihak sana, Bang, sampai sekarang? Sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak terduga terlapor.
termasuk juga usernya ini kan Atta Halilintar. Atta Halilintar juga sampai saat ini belum ada minta maaf kepada teman-teman, belum ada, nggak ada permintaan maaf. Ya sudah, ini isi going aja lah berjalan kan. Nah perkara ini juga akhirnya kami anggap juga isi going juga nanti berjalan. Jadi perkara ini ya sudah menggelinding. Siapa nanti tersangkanya nanti akan kelihatan lewat hasil penyidikan dan proses persidangan di pidana militer. Bang, menyikapi permohonan maaf melalui media sosial pribadi mereka, menanggapinya gimana? Kan pernah ada. Begini, permintaan maaf itu harus sifatnya personal ya. Jadi nggak kepada publik meminta maaf, tapi kepada personal-personal ini yang mengalami, gitu. Kalau publik kan ini kan bisa siapa aja boleh minta maaf, tapi kepada personal ini kan mereka mengalami dampak psikologis dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh si oknum tersebut. Jadi ada yang ketakutan, ada yang prihatin, ada yang kemudian nggak bisa apa-apa, ada timbul juga sakit hati juga kan, ini kan dampak psikologis juga. Nah ini harusnya permintaan maaf langsung kepada para pihak gitu. Tapi sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak manapun, termasuk juga dari user yaitu Atta Halilintar terhadap teman-teman jurnalis. Bang, terkait dengan terkait dengan Atta Halilintar karena pada awalnya melakukan pembiaran, apakah tidak dikaitkan dengan kasus ini, Bang? Tentunya ini akan tetap terkait kepada yang bersangkutan, pada Atta Halilintar, karena beliau adalah user dan memang menjadi saksi. Tanpa adanya beliau menggunakan si oknum ini, tentu tidak akan terjadi kejadian ini. Jadi beliau tentunya terkait. Sejauh mana terkaitnya? Ya bisa sebagai saksi yang terkait langsung. Jadi beliau juga akan terbawa. Ini kan dalam kasus pengancaman Atta Halilintar yang membawa si oknum itu, otomatis dia kan pada si Atta Halilintar. Ya. Dalam hal ini apapun cerita walaupun pelakunya, tapi kan Atta Halilintar kan harus bertanggung jawab. Apa enggak ada tujuan untuk melaporkan Atta Halilintar kepada polisi? Oke lah kalau yang ini dan limpahnya. Kita kan punya cara lain untuk melaporkan Atta Halilintar, menjadikan nantinya sebagai pelajaran bagi pihak-pihak lain yang menggunakan oknum-oknum TNI atau Polri. Ya, jadi sisinya bukan sisi pengancamannya terhadap kalau kita mau melaporkan Atta ya, tapi sisinya adalah seberapa jauh atau seberapa besar legalitas seorang sipil menggunakan tentara sebagai ajudannya, begitu. Itu nanti akan kita dalami, begitu. Jadi sejauh mana seorang Atta Halilintar punya hak atau mendapatkan kelebihan hak menggunakan seseorang yang adalah tentara menjadi ajudannya atau menjadi pengawalnya. Apakah itu formal, apakah itu informal? Ini nanti yang akan ditelaah. Nah, ini kami akan bekerja sama dengan Pom Jaya. Sejauh mana ada hubungan ini? Jangan-jangan ini sifatnya informal saja, atau menggunakan seorang oknum tentara untuk menjadi pengawalnya. Pertanyaannya apakah ini boleh? Kan begitu secara undang-undang. Nanti kita akan telah itu baik hukum militer maupun hukum sipilnya. Saya bukan maksudnya boleh atau tidak. Saya mengatakan Atta Halilintar dilaporkan sebagai pelindung penjahat. Kalau itu sifatnya kita nanti konsultasi dulu dengan Pomdam ya. Sejauh mana kepentingannya? Yang jelas kan rasa sakit hati atau rasa kena ancaman ini kan datangnya dari si oknum tadi kepada para pihak ini yang di samping saya ini kan. Sejauh mana mereka mengkaitkan ini dengan Atta Halilintar? Memang secara langsung ada kaitannya, tapi apakah Atta ikut berperan dalam konteks dia menyuruh mengancam? Ini yang belum kita dapat, karena faktanya memang tidak ada cerita itu. Dari BAP juga tidak ada cerita itu. Nah, tapi yang paling penting adalah ini, garis besarnya apakah Atta menggunakan oknum ini secara resmi apa tidak? Kalau resmi dasarnya apa undang-undangnya? Itu nanti yang akan kita kejar. Kalau ini tidak resmi, bagaimana kok ini bisa terjadi? Seorang sipil kemudian punya pengawal militer, gitu. Oh, berarti ada kemungkinan Atta akan dilaporkan gitu Bang? Bagaimana? Ada kemungkinan Atta Halilintar akan dilaporkan gitu? Oh iya, kalau prosedurnya kemudian kita dapat ternyata ini memang tidak mengikuti undang-undang, tentunya bisa kita kejar Atta Halilintarnya tadi. Tapi untuk pengancamannya, apakah Atta menyuruh mengancam, kita belum dapat ini. Jadi kita tidak dalam posisi melaporkan Atta Halilintar dalam konteks ancam-mengancamnya. Bang, berarti sikap Atta Halilintar itu sangat mengecewakan ya Bang? Dari sikap Halilintar itu sangat mengecewakan karena kesannya cuci tangan gitu Bang mungkin. Kalau dibilang cuci tangan, kita nggak tahu, ini kan urusan internal dia dengan penyidik ya dalam proses BAP ya. Tapi sejauh yang didapat dari cerita penyidik, ada kesaksian dari Atta bahwasanya
yang mengawal dia secara resmi adalah anggota TNI, oknum TNI dari Angkatan Darat. Kita akan lihat bagaimana hubungannya, apakah ini permintaan resmi BKO atau bagaimana, apakah orang sipil yang punya uang bisa kemudian menggunakan tenaga tentara untuk mengawal, atau bisa apa tidak, ini kita lihat. Kalau nggak salah ini jawabannya adalah tidak bisa, begitu. Bang, malamnya kan Atta sempat klarifikasi malam atau besoknya gitu, dia bilang si yang bersangkutan bukan bagian dari karyawan atau timnya dia gitu. Ya, itu faktualnya itu adalah bentuk pengingkaran dari keadaan ya. Fakta-fakta di lapangan menjelaskan bahwasanya beliau dan cerita dari teman-teman memang si oknum ini memang adalah ajudannya Atta, pengawalnya Atta. Fakta di lapangan begitu, sudah rutin bertemu para teman-teman jurnalis ini dengan waktu meliput Atta, ya dia inilah sebagai pengawalnya. Tapi kalau Atta mengingkari, nggak apa-apa, sementara dia punya hak untuk mengingkari. Tapi nanti ketika kita pendalaman, nanti akan ketahuan bagaimana hubungannya. Karena ada kesaksian dari Atta juga, ya ini memang karyawan yang dia pecat. Kan ada begitu, sudah terpublikasi. Kemudian dia ralat lagi, oh ini bukan karyawan kami. Nah itu adalah dua posisi yang bertentangan dalam konteks penerangan dari Atta Halilintar kepada publik. Nah ini yang nanti kita juga kejar. Bukti apa aja Bang sampai saat ini sudah diserahkan kepada kepolisian? Bukti yang ada di kepolisian sudah diserahkan. Pertama adalah kesaksian-kesaksian mengenai kronologis, kemudian bukti-bukti faktual, gambar-gambar, keterangan-keterangan video yang menggambarkan bagaimana ancaman terjadi terhadap teman-teman jurnalis dari si oknum tadi. Kemudian yang lainnya adalah cerita-cerita di lapangan yang sudah disampaikan oleh teman-teman jurnalis kepada pihak penyidik, di mana bahwasanya yang bersangkutan, yang terlapor ini memang adalah ajudan dari Atta karena setiap hari bertemu mereka di lapangan. Bang, ada info atau kemungkinan Atta juga dipanggil sebagai saksi? Di Pomdam. Di Pomdam mau Kalau di Polres sudah, Atta sudah di BAP di Polres Jakarta Selatan. Menurut keterangan penyidik sudah di BAP dan hasilnya Atta mengakui dan menyatakan bahwasanya ajudan ini adalah anggota TNI dari Angkatan Darat. disewa. Kita belum tahu bagaimana, makanya kita tanya apakah hubungannya resmi, formal, ataukah ini informal. Resmi bagaimana hubungan hukumnya, kemudian bagaimana undang-undangnya. Kalau tidak resmi, bagaimana ini bisa terjadi? Baik. Ya. Abang-abang jurnalis mungkin ada tambahan, mungkin sudah diperiksa kah? Silakan. Kemudian apa aja mungkin hasil pemeriksaan dari kepolisian? Kalau untuk hasil pemeriksaan ya kita yang sesuai apa yang kemarin terjadi di lapangan untuk pemeriksaannya, dan untuk buktinya kita kan sudah kirim video tayangannya ya, dari ajudannya yang menunjuk ke rekan-rekan karyawan jurnalis semua. Pertanyaan dari kepolisian seputar apa aja Bang? Pertanyaannya permasalahan yang kemarin di lapangan itu, kasus ya kronologi. Baik. Oke. Bang, ini langkah selanjutnya apa nih Bang? Ya, Ke Pomdam. ke Pomdam. Nanti kita minggu depan kita bertanda ke Pomdam. Jadi sudah ada pembicaraan informal antara kami kuasa hukum dengan tim dari Pomdam. Bang, terakhir ada kemungkinan damai tidak Bang? Kalau memang Atta langsung nih menemui tim teman-teman jurnalis gitu Bang? Atau menerima permintaan maaf atau lanjut ke dalam? Kalau kemungkinan damai, semua perkara yang sifatnya seperti ini ada kemungkinan damai, namanya restoratif justice. Tapi ini tergantung bagaimana kemudian keaktifan dari pihak terlapor ataupun dari pihak Atta, apakah ada damai atau tidak. Tapi yang jelas, walaupun sudah aktif, kalau teman-teman dari korban ini kemudian tetap harus ini jalan terus perkara, ya ini perkara jalan terus. Jadi kita kembalikan kepada teman-teman yang menjadi korban secara langsung, sama teman-teman dari para jurnalis secara pada umumnya, arahnya kemana gitu. Tapi yang jelas ini perkara pada umumnya perkara akan berujung pada peradilan gitu. Oke. Baik. Ada lagi?